Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mensyukuri bahwa kami memiliki Allah yang telah mati dan bangkit untuk kami. Itulah dasar pengharapan kami, itulah dasar iman kami untuk tetap hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Saat ini Tuhan, dalam ibadah sektor hari ini, biarlah damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih, pemuda-pemudi, remaja, dan seluruh anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada ibadah sektor hari ini, firman Tuhan tertulis di dalam Evangelium Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Saya membacakannya bagi kita, nanti di ayat 27 kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ayat 27 kita baca bersama. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sampai pada saat ini kita masih merasakan sukacita Paskah, di mana minggu yang lalu perayaan Paskah yang pertama, di mana Tuhan Allah telah menang atas kuasa maut, telah menang atas kuasa dosa, dan ini menjadi pengharapan, ini menjadi dasar iman bagi kita orang yang percaya kepada Allah untuk terus menghidupi kehidupan kita hanya di dalam doa, di dalam pengharapan, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan pada ibadah sektor hari ini ada 3 ayat dari kitab Evangelium Yohanes. Kita boleh nanti baca di keseluruhan pasal 11 ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 44. Cerita ini adalah cerita kebangkitan Lazarus. Lazarus yang sudah mati dikuburkan selama 4 hari, tetapi atas kuasa Kristus Anak Allah, Lazarus, sahabat, saudara dari Tuhan Yesus, beserta juga dengan Marta dan Maria, dibangkitkan dari kematiannya. Bapak Ibu yang kekasih, di ayat 25, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah kebangkitan
dan hidup. Bapak Ibu yang kekasih, bahkan ini diteruskan dengan pemahaman, penjelasan, pengajaran, siapa yang percaya kepada Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu yang kekasih, tentu yang dimaksud dari pengajaran, dari penegasan Tuhan Yesus ini adalah ada pemahaman kehidupan yang baru, ada pemahaman kehidupan jika Kristus sungguh-sungguh menjadi kehidupan kita. Dikatakan tadi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak mau mengatakan bahwa setiap orang yang percaya, yang mengikut Yesus tidak akan pernah mati, Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi ada makna baru, yaitu kehidupan di dalam Kristus. Meskipun kematian harus menjadi jalan bagi kita untuk bersatu dengan Allah, meskipun kehidupan saat ini yang kita jalani, kita akan diperhadapkan dengan kematian, tetapi ada nilai baru. Itu bukanlah kematian selama-lamanya, tetapi ada kehidupan kekal, di mana kita bersama-sama dengan Kristus yang adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Lalu dikatakan di ayat 26, Bapak Ibu yang kekasih, penjelasan ini dilanjutkan kembali. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, semakin kokohlah pengharapan kita, semakin kokohlah kehidupan kita jika kita menjalaninya sungguh-sungguh di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu, dalam sukacita Paskah sampai pada hari ini, mari kita merenungkan, mari kita lebih melihat kepada kehidupan kita. Sungguhkah Kristus, Tuhan yang mati dan bangkit bagi kita, telah menjadi Tuhan atas kehidupan kita setiap hari? Sungguhkah dasar pengharapan kita, dasar iman kita, benar-benar kita dasarkan kepada Kristus, Tuhan yang sudah mati, bangkit bagi kita? Bapak Ibu yang kekasih, sungguhkah kita tidak takut lagi jikapun suatu saat yang tentu kita tidak tahu kematian akan datang kepada kita? Ini harus menjadi perenungan kita, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana Yesus Kristus menegaskan, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu yang kekasih, ada yang menarik dari percakapan Yesus kepada Marta dalam perikop ini. Di ayat 26 akhir, Yesus memberikan pertanyaan kepada Marta. Bapak Ibu, percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, saya juga mau menegaskan kembali pertanyaan ini bagi kita. Sungguhkah kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk kita dan memberi kehidupan baru bagi kita? Bapak Ibu yang kekasih, atau di tengah-tengah kondisi kehidupan saat ini, kita masih sering meragukan, kita masih sering takut, kita masih sering bimbang dan khawatir. Apakah kehidupanku kelak? Bagaimanakah kehidupanku di masa yang akan datang? Apakah yang akan terjadi ketika kematian itu akan datang kepadaku? Bapak Ibu, ini penting sekali untuk kita renungkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena Kristus telah bangkit. Dia tidak akan bangkit lagi. Dia bukan Tuhan yang masih akan bangkit, tetapi dia telah bangkit satu kali untuk selama-lamanya.
Sehingga melalui firman ini, percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu, satu jawaban luar biasa dari Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah ini juga yang menjadi jawaban kita. Biarlah di ayat 27, di mana Marta mengungkapkan jawaban yang luar biasa ini jugalah yang menjadi jawaban kita jika pertanyaan tadi dipertanyakan lagi kepada kita melalui ibadah kita saat ini. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, yang akan datang ke dalam dunia. Saya mau kita mendalami dulu jawaban Marta ini ketika dia mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Bapak Ibu yang kekasih, tentu ini tidak hanya jawaban verbal. Tentu Tuhan Yesus tidak menginginkan kita membuktikan ini hanya lewat kata-kata saja. Tetapi aku percaya di sini lebih berarti kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita, hidup kita kepada Kristus, Mesias, anak Allah, Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Ada maknanya di situ Bapak Ibu yang kekasih ketika kita mempercayakan diri kepada Yesus Mesias, anak Allah yang mati dan bangkit hidup lagi bagi kita, Bapak Ibu yang kekasih. Di mana jika kehidupan yang percaya kepada Kristus ini yang menjadi bukti konkret kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kepadanya, maka kuasa, kehendak, perintah daripada Kristus itu sendirilah yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan, yang harus terus kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak ada keraguan di sini Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa sangsi, tidak ada lagi rasa khawatir, bimbang, dan ragu-ragu. Ketika kita mengatakan, ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias anak Allah, kehidupan kita harus di dalam kehendak, ketetapan, perintah daripada Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, dalam perayaan Paskah ini, sampai pada saat ini, marilah kita bersungguh-sungguh membuat kehidupan kita menjadi kehidupan seturut dengan kehendak dan perintah Allah. Sehingga pengakuan aku percaya tidak hanya lagi satu pengakuan yang hanya lewat kata-kata belaka, tetapi orang-orang lain pun dapat melihat ini lewat kehidupan keseharian kita, di mana pengharapan kita, keteguhan iman kita kepada Kristus sungguh-sungguh menjadi bukti bahwa kita percaya, mempercayakan diri kepada Kristus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit untuk kami. Ajarkan dan kuatkanlah kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh mengakui dan membuktikan iman kepercayaan kami, di mana kehidupan kami seturut dengan apa yang kami imani, seturut dengan apa yang kami percayai. Kehendak, perintah-Mu, itulah yang harus kami lakukan, yang harus kami kerjakan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, jika sampai saat ini kami boleh beribadah sekalipun masih di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, iman pengharapan kami, Engkau meneguhkannya untuk tetap berserah diri sepenuhnya kepada-Mu. Melalui kuasa kebangkitan-Mu, kuatkan kami, tegarkan kehidupan kami. Apapun Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami,
kami memiliki Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Di dalam Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.